Di dalam mitologi Sunda, dunia awalnya hanyalah sebuah kekosongan dan tidak berbentuk. Namun, keberadaan Sang Hyang Kersa, dewa pencipta alam semesta, memungkinkan terciptanya segala sesuatu. Sang Hyang Kersa kemudian menciptakan sebuah telur yang disebut Laga Pasir Biru. Ia meniupkan nafasnya ke dalam telur tersebut sehingga telur tersebut menjadi pecah jadi dua bagian. Bagian atasnya menjadi bagian langit dan bawahnya menjadi bagian bumi. Setelah terciptanya langit dan bumi, Sang Hyang Kersa menciptakan berbagai jenis makhluk termasuk manusia. Manusia pertama dalam mitologi Sunda disebut Sang Hyang Manikmaya, yang muncul dari kayu yang dihidupkan oleh Sang Hyang Kersa. Selain itu, mitologi Sunda juga mengenal cerita mengenai Batara Guru, dewa yang dianggap sebagai guru bagi manusia. Batara Guru membawa ilmu pengetahuan dan agama ke dunia manusia, dan diberi kekuatan oleh Sang Hyang Kersa untuk membantu manusia dalam mengatasi segala masalah kehidupan. Dalam mitologi Sunda, keberadaan manusia dan makhluk lainnya tidak terlepas dari nilai-nilai kearifan lokal yang tinggi. Di samping itu, kepercayaan pada Sang Hyang Kersa dan Batara Guru menjadi acuan penting dalam adat, agama, dan seni masyarakat Sunda. Kisah penciptaan dunia menurut mitologi Sunda mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan manusia dengan alam dan sesamanya. Mitologi ini juga mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri di hadapan kebesaran Sang Hyang Kersa dan menghargai keberadaan makhluk lain dalam alam semesta yang luas ini. Selamat datang di Pulau Bali, sebuah pulau yang dikenal dengan keindahan alamnya dan keunikan budayanya. Di dalam budaya Bali, terdapat sebuah mitos penciptaan dunia yang begitu menarik untuk kita bahas. Inilah kisah penciptaan dunia menurut mitologi Bali. Menurut mitologi Bali, dunia awalnya hanyalah berupa lautan yang luas dan gelap gulita. Dewa Brahma kemudian menciptakan sebuah telur yang dikenal sebagai telur kosmik. Telur kosmik berisi segala sesuatu yang diperlukan untuk menciptakan dunia. Telur kosmik tersebut melayang di atas lautan selama beberapa lama hingga akhirnya pecah menjadi dua bagian. Bagian atasnya menjadi bagian langit dan bagian bawahnya menjadi bagian bumi. Langit dikenal sebagai surga, tempat tinggal bagi para dewa dan dewi. Sedangkan bumi dikenal sebagai buana alit, tempat tinggal bagi manusia. Setelah terbentuknya langit dan bumi, dewa-dewa dan makhluk-makhluk suci turun ke bumi untuk menetap di Bali. Mereka membangun kuil-kuil dan pura-pura sebagai tempat suci untuk beribadah. Salah satu pura terkenal yang dianggap suci dan dijadikan tempat ziarah bagi umat Hindu di seluruh dunia adalah Pura Besaki. Selain itu, mitologi Bali juga mempunyai cerita mengenai Ratu Adisana, dewi yang dianggap sebagai ibu dari segala dewi-dewi yang ada di Bali. Ratu Adistan dikenal sebagai dewi kesuburan dan diberi kekuatan oleh Dewa Brahma untuk melindungi Bali dari bencana dan mara bahaya. Kisah penciptaan dunia menurut mitologi Bali memiliki makna yang dalam bagi masyarakat Bali. Telur kosmik yang menjadi langit dan bumi serta kehadiran dewa-dewa dan makhluk suci di bumi. Semuanya dianggap sebagai simbol kesinambungan kehidupan dan keberadaan manusia di dunia. Oke, dari pembahasan kali ini dari mitologi Bali dan Sunda mungkin tidak jauh berbeda dengan mitologi yang lainnya yang ada di Indonesia. Kembali lagi, itu karena pengaruh budaya dan agama yang dulunya pertama kali sampai di Indonesia. Maka dari itu ada beberapa nama yang sama namun mereka memiliki tugas yang berbeda. Dari beberapa mitologi ini kita dapat belajar bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi tujuan kita hanya satu, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Maaf apabila ada kesalahan atau ketidaktepatan dari naskah yang saya sampaikan, karena memang pembahasan menurut mitologi Indonesia ini sangat sedikit catatan yang dapat saya temukan dari berbagai sumber. Seluruh gambar yang ditampilkan hanya sebuah ilustrasi saja. Saya membutuhkan koreksi dan tambahan dari teman-teman kolom komentar ya, karena keaktifan teman-teman sekalian dapat mendukung saya untuk memajukan channel ini. Saya Gilang Ramadan, pamit undur diri.